Radio Silaturahim dan Rasil TV yang Anda bisa lihat di YouTube. Ketik saja Rasil TV, Anda akan bisa melihat acara ini. Oke ya, sudah ada telepon rupanya ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini, maaf? Saya dengan Abu Farhan di Tangerang. Abu Farhan di Tangerang, silakan Abu Farhan, silakan. Assalamualaikum. Kang Oke, sini ada Kang Oke. Ya, waalaikumsalam Pak Bu. Ya, Abu Farhan lawan ya. Ya, silakan. Kang Oke. Ya. Ini saya masih sebagai karyawan. Profesi saya sebagai marketing. Iya. Terkait dengan target di dalam bekerja. Ya. Jadi kalau tidak mencapai target, tim kami itu bagaimana mencikapi supaya jadi ikhlas dan pimpinan menerima hasil dari kerja tim kami. Mohon pencerahannya Kang Oke. Baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi sebenarnya ini kan umum Pak. Saya juga dulu kan sebagai marketing ya di suatu perusahaan software swasta. Nah, alhamdulillah gini. Yang pertama harus kita sadari, tadi saya bilang, kan apapun kondisinya, bahwa yang akan dihitung oleh Allah kan pahala kita nanti setelah kita meninggalkan. Benar ya? Berarti apapun yang kita lakukan harus menghasilkan pahala. Suka tidak suka menghasilkan pahala itu ternyata memang kita harus ikhlas. Nah, misalnya Bapak sebagai karyawan marketing. Poin yang pertama adalah, coba Bapak niatkan sekarang apapun, bahwa Bapak bekerja itu hanya menjalankan perintah Allah. Kan orang biasanya gini Pak, saya bekerja untuk mencari bonus, mencari uang. Betul, tapi pertanyaan saya, kalau Bapak bekerja serius misalnya dengan serius, kan tetap akhir bulan tetap dapat bonus, dapat uang kan tetap kan? Nah, itu kan sudah tidak perlu diniatkan kan harusnya kan? Jadi rugi dua kali dong. Nah, kenapa rugi? Karena ketika misalnya Bapak hanya niatnya itu, kira-kira dapat pahala nggak? Tidak. Tidak. Jadi sekarang Bapak niatkan, pokoknya saya bekerja hanya menjalankan perintah Allah. Yang namanya menjalankan perintah Allah, berarti nanti ketika Bapak bekerja harus sesuai koridor Allah dong. Benar nggak? Ya jujur dan lain-lain. Harus seperti itu. Meskipun secara logika itu nggak mungkin kan? Tapi kalau misalnya Allah berkehendak kan gampang saja. Nah, kalau Bapak sudah meluruskan niat seperti itu, biasanya pekerjaan Bapak akan jadi lebih dipermudah. Dan biasanya target tercapai. Atau anggaplah misalnya nanti target tidak tercapai. Pertanyaan saya, secara duniawi Bapak rugi atau tidak? Secara duniawi. Tidak. Biasanya target tidak tercapai kan secara duniawi rugilah ya. Tapi secara akhirat, niat Bapak, pahala Bapak itu sudah tercatat belum? Sudah. Makanya orang mukmin itu tidak pernah rugi. Jadi tolong sekarang yang namanya kita misalnya orang Islam, ayo niatkan segala sesuatu, apalagi misalnya bekerja hanya menjalankan perintah Allah. Nggak usah diniatkan sesuatu yang memang jelas-jelas nanti di akhir bulan itu pasti dapat gitu loh Pak. Misalnya kalau Bapak bekerja, yang namanya diniatkan tidak diniatkan kan tetap akhir bulan dapat kan? Nah itu kan jadi rugi gitu loh. Sekarang diniatkan ada tambahannya, yaitu menjalankan perintah Allah. Jadi dapatnya dua, pahala dari Allah dapat gaji pun dapat. Seperti itu. Oke, ini ada juga pertanyaan mengenai seorang ibu yang sulit sekali membangunkan anaknya untuk sholat. Baik. Gimana caranya supaya anaknya mudah sholat? Kan tadi saya kata kunci yang pertama adalah ciri atau pentingnya kita belajar ikhlas kan doa kita terkabul. Benar nggak Pak? Nah, pertanyaan kedua, kalau misalnya memang, pertanyaan saya, memang hanya Allah yang bisa merubah anaknya, berarti harusnya Bapak Ibu tuh membangunkan anak tuh dalam rangka merubah anak itu atau dalam rangka menjalankan perintah Allah? Menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah saja. Nanti ketika Allah melihat Bapak Ibu serius dalam rangka menjalankan perintah Allah, otomatis Ibu kan jadi orang ikhlas kan? Nah, ketika jadi orang ikhlas, Ibu tinggal berdoa, ya Allah tolong rubah anak saya. Itu hitungan jam, hitungan hari bisa langsung berubah. Banyak jamaah kita yang gitu. Jadi biasanya ini enggak. Ibu terjebak sama anaknya, dongkol sama anaknya, ikhlasnya enggak ada. Jadi mau doa bagaimanapun biasanya terus berlarut-larut. Iya. Justru momen anak susah dibangunkan, suami menjengkelkan, itu momen ibu belajar untuk latihan ikhlas. Berarti pertanyaannya, menurut Mas Kiska, kita perlu nggak berarti kejadian-kejadian kayak gitu untuk latihan ikhlas? Perlu. Ya sudah, kalau perlu kan harusnya seneng ya. Jangan jadi masalah. Gitu loh, jangan, hati-hati Pak, jangan kejebak di kejadian-kejadian yang menurut saya itu momen untuk kita belajar gitu loh. Assalamualaikum Kang Oke, saya mau jual rumah kok sulit lakunya ya. Apakah bisa dengan metode ini rumah saya jadi mudah laku? Nah,
Kan kita yakin bahwa apapun kejadian, semua di dunia ini kan harus lewat namanya izin Allah kan Pak. Ya. Berarti Allah mengizinkan terjadi, tidak mengizinkan tidak terjadi. Sekarang misalnya jual rumah. Kalau Allah belum mengizinkan, ibu mau jungkir balik, bapak mau jungkir balik juga tetap nggak akan bisa kan? Makanya di sini ibu perlu doa, doa yang bisa langsung dikabulkan. Caranya apa? Lakukan segala sesuatu hanya semata-mata dalam rangka menjalankan perintah Allah. Gampang kok Pak. Insya Allah gampang. Misalnya kalau misalnya memang belum, nanti silakan misalnya. Pernah ada kejadian? Banyak Pak, banyak Pak. Karena memang tujuan awal dia ingin menjual rumah, ngerti? Cuman kan sekarang menjalankan perintah Allahnya di mana? Kan itu poin penting. Bahkan biasanya sering dibungkus, nanti kalau rumah ini laku barulah beristirahat. Enggak begitu harusnya. Pokoknya saya misalnya berikhtiar menjual rumah dalam rangka menjalankan perintah Allah. Terus lihat hatinya plong atau enggak. Kalau misalnya enggak, ya harus dilatih terus. Plong kenapa maksudnya? Jadi plong tuh gini, maksudnya mau kejual mau tidak, kan terserah kalau menjalankan perintah Allah kan hanya menjalankan perintah Allah saja kan, berarti kan harusnya plong dulu dong Mbak. Plong itu artinya tidak ada ganjalan, aduh kok rumah nggak kejual. Urusan Allah gitu. Betul, kalau misalnya masih mikir, aduh rumah kok nggak kejual-jual jadi plong nggak? Tidak ikhlas kan jadinya, ya jadi sulit gitu. Pokoknya kata kuncinya sekarang ibu bapak kejadian di depan mata, tolong dilatih sebagai latihan keikhlasan. Itu dulu. Sampai tolak ukur tuh, oh iya, pokoknya tenang. Kalau sudah tenang, plong, udah cepet Pak. Tinggal berdoa, karena janji Allah hanya doa orang ikhlas yang terkabul, ya udah, biasanya langsung dikabulkan. Jadi ini masing-masing, tergantung dari keikhlasan kita. Gitu. Assalamualaikum, Kang Oke Setiawan. Anak saya takut sekali kena PHK. Apa yang mesti dilakukan, Kang Oke? Sekarang pertanyaan saya, kena PHK atau misalnya anggaplah misalnya nanti kena atau anggaplah tidak, sebenarnya yang dikejar itu apa misalnya? Apakah dengan kena PHK terus meninggal mati kan enggak kan? Jadi gini lah pokoknya Bapak Ibu, saya bilang kasih tahu kejadian apapun yang di depan mata kita itu buat jadikan sarana sebagai kita tuh latihan untuk mendekat kepada Allah. Benar nggak? Lah kalau orang sudah dekat kepada Allah, misalnya ikhlas, orang sudah ikhlas, kira-kira pertanyaan saya, kalau orang ikhlas itu kira-kira bakal jadi sulit atau enggak? Tidak. Tidak, doanya langsung dikabulkan kan? Misalnya anggaplah sekarang kena PHK, oke saya terima. Terus dengan PHK ini saya belajar, ya Allah saya akan ikhlas menerima apapun keputusanmu misalnya. Dia ikhlas. Terus dia berdoa, ya Allah kalau bisa misalnya bulan depan saya tolong kasih pekerjaan. Kira-kira Allah gampang nggak buat kasih pekerjaan lagi? Gampang. Sudah nggak usah khawatir. Jadi bukan PHK-nya yang harusnya dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan itu keikhlasan kita tuh terjaga atau tidak. Jadi banyak orang yang terjebak gitu Pak. Oke. Assalamualaikum Kang Yoko, apa bedanya ikhlas dengan pasrah tak berdaya melakukan sesuatu? Betul. Bedanya apa? Kalau pasrah itu Bapak nggak melakukan apa-apa, tidak berusaha. Kalau ikhlas kan menerima kondisi karena Allah, lalu menjalankan segala sesuatu hanya karena Allah. Ada ikhtiar ya? Nah, kalau ikhlas harus ikhtiar. Tapi terus karena Allah. Iya. Karena Allahnya nggak boleh hilang tuh ya? Tidak boleh hilang. Karena kan wajib katanya. Tadi wajar kan Pak? Berarti kalau tidak karena Allah berarti kurang. Orang kurang apa tadi Pak Krisna? Kurang ikhlas ya? Kurang ajar. Kurang ajar. Lah kan tadi kan dunia dan isinya milik Allah. Kita adapun karena Allah, wajar kalau kita melakukan segala sesuatu karena Allah. Berarti kalau tidak karena Allah berarti kurang. Jadi gini, saya kasih tahu gambaran Bapak Ibu supaya jangan kejebak terus. Pokoknya tolong sekarang jangan terjebak di kejadian. Kejadian itu hanya digunakan Allah sebagai sarana untuk melatih keikhlasan kita, untuk melatih kesabaran kita. Itu aja sebenarnya. Kalau kita bisa menangkap itu, kita ikhlas, kita berdoa, selesailah permasalahan yang ada. Itu aja. Sayang makanya. Ayo kita, justru momen-momen mau PHK, momen-momen mau dipenjara, mau hutang 2 miliar, itu tuh momen-momen kita belajar untuk semakin mendekat kepada Allah. Jangan dikaburin, jangan lari, malah harus dihadapi gitu loh. Allah nggak akan gitu. Oke, Assalamualaikum. Oke, apakah bisa berdoa untuk saudara yang sedang sakit sehingga supaya lekas sembuh? Sangat bisa. Karena doa itu kan bukan untuk orang mati saja kan? Kan orang hidup juga perlu didoakan loh. Kita seorang tua mendoakan anak, kan itu juga boleh kan Pak? Nah, cuman tolong sekarang doanya tolong diplongkan dulu, diikhlaskan, dinetralisir. Ya Allah, saya hanya berdoa karena menjalankan perintahmu, yaitu mendoakan misalnya saudara saya yang sedang sakit. Mohon ya Allah, tolong disembuhkan. Nggak apa-apa, tapi intinya Bapak Ibu harus ikhlas dulu. Ikhlas itu tolak ukurnya minimal plong, hati itu plong.